Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Distrik Kabupaten Sambas. Memang kondisi kita pada saat ini belangko KTPL dalam kondisi yang ada namun terbatas. Dan perlu kami sampaikan antrian sampai saat ini belangko cetak KTPL sudah lebih dari 10.000, ya, lebih dari 10.000, termasuk juga ditambah dengan wajib KTP pemula PRR kita sebut, ya, wajib KTP pemula yang baru merekam itu kurang lebih 6.000. Jadi kebutuhan belangko kita pada saat ini seharusnya minimal itu harus ada 16.000 untuk dapat menyelesaikan antrian-antrian permohonan masyarakat yang akan masuk. Nah, kondisi saat ini belangko kita kurang lebih tidak sampai lagi 500, ya, dan tidak lagi sampai 500. Jadi memang sangat jauh dari mencukupi. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan nanti bersurat kepada Ditjen Dukcapil melalui Pemda untuk dapat memenuhi kebutuhan pencetakan KTPL masyarakat Kabupaten Sambas yang masuk. Saya rasa itu terkait dengan belangko KTPL. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan SOP yang ada di Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk pencatatan KTPL terkait dengan jumlah belangko yang menipis, saya harapkan kepada masyarakat yang akan mengajukan KTP wajib datang ke Dukcapil dan melampirkan data yang telah update dan mengaktifasikan IKD pada Android atau iOS masyarakat tersebut. Jadi mengapa kita menyampaikan KTP akan kita proses untuk masyarakat yang mendesak? Sampaikan tadi bahwa belangko kita sekarang dalam kondisi yang sangat menipis. Demikian. Untuk SOP pada kartu keluarga, pencetakan kartu keluarga di Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil, kita dapat melakukan pelayanan mendekatkan yang ada di desa dan ada di kecamatan. Masyarakat dapat datang ke desa atau di kecamatan. Nanti desa dan kecamatan yang melakukan pelayanan melalui plakat dan melalui WA untuk masyarakat umum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masyarakat yang benar-benar akan melakukan pengaduan terhadap sistem yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada siap sistem administrasi kependudukan dan informasi kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Demikian. Jadi tidak perlu lagi datang beramai-ramai ke dinas, cukup datang ke desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Izin Pak, jadi terkait dengan belangko KTPL memang terkadang, ya, kita minta 20.000, namun yang kita dapatkan itu hanya sekitar 4.000. Itulah kadang-kadang apa yang kita ajukan tidak sesuai dengan yang kita dapatkan. Nah, itu juga termasuk permasalahan tersendiri bagi kita. Sementara kewenangan untuk pengadaan belangko KTPL itu kan ada di pusat. Kita hanya bisa meminta bersurat atau kita jemput di sana. Surat yang kita ajukan, permintaan yang kita ajukan itu tidak sepenuhnya dipenuhi sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Nah, itu juga termasuk kendala-kendala kita dalam memberikan pelayanan. Kalau untuk mengajukan rekaman KTPL, silakan di kecamatan, tapi untuk pencetakan itu diajukan kembali. Nah, setelah rekam itu harus diajukan. Nah, kalau rekam hari ini, dia itu tidak langsung otomatis siap cetak di hari ini juga. Kita harus menunggu minimal sore atau hari berikutnya untuk kita cek apakah data tersebut tunggal atau tidak, apakah data tersebut siap atau tidak untuk dilakukan pencetakan KTPL. Begitu juga mungkin terkait dengan penerbitan akta kelahiran. Jadi bagi penduduk yang ingin memohon penerbitan akta kelahiran tidak perlu lagi harus datang ke Dukcapil, cukup mengajukan permohonan kepada operator yang ada di desa maupun di operator yang ada di kecamatan, atau pemohon langsung bisa mengajukan lewat
WA pelayanan. Jadi ada 3 pintu Pak untuk memproses permohonan akta itu. Baik kan? Baik kakak. Tadi satu ada operator desa yang bisa digunakan aplikasi plakat, operator dari kecamatan juga operator dari plakat, kemudian WA pelayanan. Dan saya itu dapat tambahan. Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Sambas, memang setiap hari kita membuka pelayanan pengaduan, ya, dan kita siapkan nomor antrian itu 1 sampai 50. Jadi kita layani sesuai dengan nomor antrian yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan pencetakan KTP elektronik, seperti yang disampaikan tadi oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, maka sampai saat ini belangko memang masih tersedia, tapi sangat sedikit, ya, kurang dari 500. Sementara antrian yang sudah masuk ke Dukcapil Kabupaten Sambas secara keseluruhan kurang lebih 16.000. Nah, sehingga itu sangat sangat riskan sekali bagi kita pelayanan di administrasi pendudukan. Nah, kalaupun nanti seandainya belangko yang tersedia itu habis, maka mungkin kita akan mengeluarkan suket, ya, surat keterangan. Namun kita akan tetap berusaha untuk meminta kepada Ditjen Dukcapil untuk bisa memenuhi kekurangan belangko yang ada di Kabupaten Sambas. Langkah-langkah yang dilakukan Pak? Sampai saat ini kita berusaha untuk bersurat, ya, bersurat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pimpinan akan ke Ditjen Dukcapil untuk meminta belangko KTP elektronik. Yang jelas pelayanan berjalan seperti biasa, berjalan normal, ya, belangko masih ada. Kalau misalnya persyaratan-persyaratan yang ditunjukkan oleh masyarakat untuk pencetakan KTP elektronik itu yang datang langsung, ya, yang datang langsung udah udah terpenuhi, maka kita siap meresi dan mencetakkan KTP elektronik tersebut. Intinya jangan gunakan calo, ya, jangan gunakan calo, datang sendiri ke Dukcapil, daftarkan pelayanannya, ketemu dengan bagian pengaduan, jelaskan permasalahannya di situ. Insya Allah akan dilayani kalau datanya udah clear dan udah beres. Saya rasa itu. Terima kasih. Kalau angka yang udah menggunakan identitas kependudukan digital Pak, mungkin bisa disampaikan. Nah, terkait dengan identitas kependudukan digital sampai kemarin, ya, kemarin ingat saya kemarin itu kurang lebih 8.800-an. Nah, sangat jauh sekali dari wajib KTP yang udah ada di Kabupaten Sambas. Jadi persentasenya pun kurang dari hampir 2% lah, hampir 2% sampai hari ini. Jadi memang kita juga disarankan oleh pemerintah pusat terkait dengan pencetakan KTP elektronik agar yang mempunyai HP Android untuk dapat mendownload dan menginstal IKD, Identitas Kependudukan Digital. Sehingga selain nanti mereka mempunyai fisik KTP elektronik, mereka juga mempunyai identitas kependudukan digital yang ada di HP-nya. Sehingga hilang satu, ada masih di HP, gitu. Nah, harapannya seperti itu. Dan ke depan mudah-mudahan IKD dapat diberlakukan di semua lembaga pengguna KTP elektronik. Kita doakan adalah secepatnya pemerintah pusat mensosialisasikan lah, ya, mensosialisasikan agar IKD ini dapat diterima di semua lembaga, ya, sehingga mempermudah pelayanan yang ada di masyarakat pada umumnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke.